Halo rekan-rekan, kembali lagi kita berjumpa di channel sains kita yaitu Advent. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya menangani ayam sakit. Jadi, tonton videonya sampai selesai supaya bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Jadi begini rekan-rekan ya, sebelum kita tahu ayam itu sakit, itu kita biasanya ada tanda-tandanya rekan-rekan ya. Tanda-tandanya itu seperti ayam terlihat lesu, bulunya terkulai ataupun kotor, matanya juga lesu gitu ya rekan-rekan ya. Badannya agak mengurus dan tidak nafsu makan biasanya rekan-rekan ya. Dan tapi ada kadang-kadang ayam yang sakit itu terlihat seperti sehat rekan-rekan ya. Tetap makan, tetap minum, tetap aktivitas seperti biasa, tapi tiba-tiba ketika sore atau malam mati mendadak. Nah, itu begitu rekan-rekan ya. Itu tanda-tanda yang kita sering dapati ketika ayam mengalami sakit. Umumnya, ayam yang sakit itu biasanya sering terjadi di saat pergantian musim, rekan-rekan. Tapi ya tidak jarang juga terjadi di saat pemeliharaan berlangsung, begitu rekan-rekan ya. Dan ayam sakit itu tidak memandang usia, rekan-rekan ya. Bisa dari DOC ataupun pembesaran, bahkan sampai yang indukan atau petelur, begitu rekan-rekan ya. Jadi ayam sakit itu akan terjadi di semua fase usia. Tapi yang perlu kita ketahui, penyebab ayam sakit itu ada beberapa hal. Kita harus tahu dan pastikan dulu penyebabnya itu berupa virus, bakteri, ataupun jamur. Mengapa demikian? Karena dari semua hal tersebut, itu cara penanganannya pun agak sedikit berbeda rekan-rekan ya. Yang jelas rekan-rekan, di lingkungan atau di tempat kita memelihara ayam, itu pastinya ada situasi kondisi lingkungan yang tidak bisa kita antisipasi. Contoh, adanya hewan liar ataupun serangga yang menjadi faktor penyakit rekan-rekan. Nah, selain itu kita juga perlu paham ya bahwa penyakit itu datangnya bisa mendadak. Tapi sebenarnya penyakit itu seringkali disebabkan oleh kondisi lingkungan juga rekan-rekan dalam pemeliharaan begitu ya. Contoh, misal kita bahas yang untuk sakit pernapasan yang menyerang pada ayam ya kan. Itu pernapasan itu terjadi awal mulanya dia memiliki kondisi lingkungan yang lembab, kurangnya ventilasi udara, dan juga tingginya amoniak di dalam kandang kalau memang menggunakan sistem kandang yang intensif begitu. Tapi kalau yang umbaran ini justru malah lebih jauh lagi rekan-rekan ya resikonya dibanding yang intensif. Kita bahas satu-satu rekan-rekan. Untuk kandang intensif sendiri yang secara intensif itu penyebab penyakitnya juga lumayan kompleks rekan-rekan ya. Kalau dari bakteri dan jamur itu bisa jadi dari manajemen yang kurang baik, seperti kurang bersihnya kandang, litter yang tidak rutin diganti. Litter itu adalah alas kandang rekan-rekan ya. Jadi litter itu adalah alas kandang seperti sekam ataupun serbuk gergaji. Nah itu kalau sampai kotorannya menumpuk dan amoniaknya tinggi, itu bisa menyebabkan pernapasan ayam terganggu. Lalu bisa juga menyebabkan penyakit snot yang membuat matanya bengkak gitu rekan-rekan. Itu penyebabnya pun bakteri rekan-rekan ya. Bakteri yang tercipta akibat kotoran ayam yang menumpuk. Nah, jadi dalam kandang juga bisa jadi kita memberikan pakan yang berjamur atau pakan sisa. Pakan-pakan, contohnya misalnya kita punya nasi sisa, tapi nasi itu sudah
sudah apa ya, sudah berjamur atau sudah basi, nah itu bahaya rekan-rekan ya. Itu bisa membuat ayam jadi sakit. Itu yang dipelihara secara intensif dalam kandang rekan-rekan ya. Ada lagi yang mungkin punya kandang tidak menggunakan liter, dia menggunakan kandang yang tanggung ya, yang tetap format pemeliharanya intensif tapi panggung, yang kotorannya bisa jatuh dari kandang. Nah, itu juga harus rutin dibersihkan rekan-rekan. Minimal 3 hari sekali. Kenapa? Karena amoniak yang menumpuk, bahkan kalau yang jatuh dari atas ya, dari atas kandang, itu kan di bawah tidak ada liternya rekan-rekan. Kalau ada liter, dia masih bisa terserap oleh liter dan masih bisa kering gitu rekan-rekan ya. Kering terkena panas gitu ya. Tapi kalau yang kotorannya menumpuk basah, nah ini juga efeknya nanti bisa sama rekan-rekan, bisa jadi sakit pernapasan ataupun bisa infeksi lain-lainnya rekan-rekan ya. Nah, kalau untuk ayam yang tidak dikandangkan atau semi intensif, yang semi intensif itu sore hingga pagi hari ada di dalam kandang, pagi sampai sore hari dia dilepaskan di luar kandang. Nah, ini malah justru lebih jauh lagi rekan-rekan. Jauhnya kenapa? Mereka lebih rentan terkena penyakit. Nah, mungkin di dalam kandang kita kandangnya bersih, pakannya bagus ya, air minum setiap hari diganti, tempat minum setiap hari cuci, begitu rekan-rekan. Tapi ketika mereka di luar kandang, mereka tentunya nggak mungkin ya mereka akan membawa botol minum di gantung di lehernya rekan-rekan. Pasti mereka akan berkeliaran. Nah, ini memicu suatu resiko yang lebih berbahaya lagi karena mereka akan bisa minum air-air kotor di luar rekan-rekan ya. Ini kalau yang sistem semi intensif ya, atau umbaran lah ya bisa dikatakan ya. Nah, jadi mereka juga bisa terkena kontaminasi dari makanan-makanan yang mungkin sisa ya dengan tempat sampah atau di tempat-tempat yang tempat pembuangan makanan sisa begitu ya. Nah, ini lebih rentan rekan-rekan. Dan bahkan kalau yang mungkin diumbar di luar dari kandang lagi, di luar, saya contoh tadi ini kita semi intensif tuh dia masih seputar kandang ya rekan-rekan, dilepas tapi seputar kandang. Ini yang lebih bebas lagi, liar bebas yang biasanya sampai buang kotoran di lantai-lantai atau di teras-teras rumah orang. Nah, itu lebih rentan lagi. Rentannya mereka bisa bertukar penyakit rekan-rekan dengan ayam yang bertemu di sepanjang tempat mereka berkeliaran. Nah, lalu ketika mereka pulang, mereka tidak sadar kalau mereka sedang terkontaminasi bakteri ataupun virus. Mereka kembali ke kandang. Nah, kebetulan ini kita hanya contoh saja. Kebetulan di kandang Anda masih ada ayam kecil. Nah, ini lebih bahaya lagi, rekan-rekan. Mereka masuk ke dalam kandang ketika sore hari sampai pagi hari. Nah, ini sudah ada suatu bibit penyakit yang masuk ke dalam kandang Anda. Nah, otomatis ayam yang masih kecil itu kan imunitas tubuhnya masih lebih lemah daripada ayam yang besar. Jadi otomatis ayam yang kecil ini akan terkena imbas dari penularan penyakit tadi rekan-rekan ya. Lalu bagaimana cara penanganannya kalau sudah seperti itu ya rekan-rekan ya. Kalau seperti itu sih kita hanya mengandalkan imunitas dari ayam ya, dari masing-masing ayam, dan kita bisa support dengan beberapa vitamin rekan-rekan ya. Itu yang kalau memang mereka sudah terinfeksi atau terkena penyakit rekan-rekan ya. Jadi kita mau bahas dulu yang penyakit ayam disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau ayam ini terkena bakteri, itu solusinya adalah pertama,
Ayam yang sakit yang pasti harus dipindahkan dari ayam yang sehat, dipisahkan maksud saya kan, diisolasi lah ya intinya, supaya mereka tidak bersama begitu kan ya. Ini yang sudah terlihat sakit secara fisik seperti yang saya katakan di awal tadi. Setelah kita isolasi itu yang pastinya lokasi kandang di tempat dia sakit itu kita bersihkan rekan-rekan. Kalau memang menggunakan liter atau las kandang, itu rekan-rekan angkat liternya, ganti dengan yang baru. Tapi sebelum diganti, rekan-rekan semprot dulu menggunakan desinfektan. Itu yang pertama ya rekan ya. Lalu yang kedua, setelah sudah semua kita lakukan, ayam yang sakit kita berikan antibiotik. Antibiotik itu pasti obat kimia rekan-rekan ya. Kalau yang anti kimia ya bisa skip videonya. Jadi kita berikan antibiotik. Biasanya pemberian antibiotik itu berkisar antara 3 sampai 5 hari. Tapi saya juga pernah menjumpai beberapa obat yang menggunakan dosis agak beda dari biasanya. Dia menggunakan menggunakan dosis yang 3 hari menggunakan antibiotik, 2 hari air minum biasa atau air bersih ya. Lalu yang hari selanjutnya, 3 hari selanjutnya itu menggunakan antibiotik yang sama, begitu rekan-rekan. Nah, setelah itu kita pantau rekan-rekan. Kita pantau untuk selama pengobatan itu. Nah, selama pengobatan itu kita berikan pakan yang menunjang untuk penyembuhan tubuh mereka. Jadi pakan yang bergizi rekan-rekan ya. Jangan pakan yang sembarangan. Saran saya gunakan pur ayam saja yang secara gizi dan vitaminnya sudah lengkap saat pengobatan. Nanti kalau sudah sembuh sih menggunakan pakan racikan yang biasanya sudah tidak masalah rekan-rekan. Dan seandainya bagaimana kalau misalnya nih dalam satu pemeliharaan ternyata kita sudah pisahkan sesuai yang sudah terdampak sakit, tapi tiba-tiba ada yang lainnya juga sakit gitu rekan-rekan ya. Dan ternyata akhirnya satu kandang pun sakit begitu rekan-rekan. Nah, jadi begini rekan-rekan. Setelah kita mengisolasi ayam yang sakit, itu kan masih ada ayam sisa yang diperkirakan sehat dan tapi diperkirakan juga sakit ya rekan-rekan ya. Nah, ayam sisanya itu juga kita ikut berikan antibiotik supaya bila mana ada ayam sakit yang masih tertinggal dalam satu populasi itu, mereka juga bisa terawat begitu rekan-rekan dan tidak terlambat penanganannya. Karena kalau terlambat itu fatal akibatnya rekan-rekan. Bisa satu kandang bisa mati semua gitu rekan-rekan. Kalau penyakitnya memang benar-benar penyakit yang berbahaya begitu rekan-rekan ya. Jadi kita pada intinya dalam penanganan ayam sakit itu jangan panik dan jangan cemas dulu rekan-rekan. Nah, setelah nanti kita sudah berhasil menangani penyakitnya, kita lakukan perawatan rekan-rekan. Karena kan semisal orang juga ya, orang sakit itu setelah dari opname ya dikatakan ya, dari opname itu pasti ada pemulihan, proses pemulihan. Jadi proses pemulihannya itu yang lama rekan-rekan. Kalau pengobatannya kemungkinan kalau obat yang kita gunakan itu tidak kadaluarsa, lalu tepat dosisnya dan tepat pemberiannya, juga tepat kandungannya ya rekan-rekan ya. Nah, tepat kandungannya dalam artian begini, nah, sakitnya sakit perut dikasih obat sakit kepala itu kan salah ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kita harus tepat juga penggunaannya. Jadi kalau misalnya sudah semuanya tepat, biasanya ayam itu akan pulih dalam 5 hari rekan-rekan. Nah, setelah itu kita lakukan pemeliharaan untuk proses pengembalian kesehatan. Itu biasanya saya menggunakan beberapa vitamin yang ada di pasaran rekan-rekan ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan imun tubuh yang lemah rekan-rekan ya. Nanti setelah itu biasanya kalau memang sakitnya parah rekan-rekan itu baru 2 minggu setelah itu baru benar-benar fit mereka ya rekan-rekan ya. Itu tadi kita bahas mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bagaimana kalau penyakit ini disebabkan oleh virus? Nah, kalau untuk virus ini rekan-rekan, sampai saat ini saya juga belum pernah bisa menemukan cara untuk mengendalikan virus kalau memang ayam sudah
terkena virus rekan-rekan ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi. Cara mengantisipasinya itu mudah rekan-rekan. Rekan-rekan hanya tinggal menggunakan vaksin saat mereka masih sehat rekan-rekan ya. Jangan pas sudah sakit divaksin. Kalau sudah sakit divaksin, itu kan kita masukkan virus ya rekan-rekan. Vaksin kan virus yang sudah dilemahkan. Jadi kalau virus kita masukkan di saat dia terkena virus, otomatis tubuhnya akan makin melemah rekan-rekan ya. Jadi sebaiknya kita vaksin rutin sesuai anjurannya itu saat pemeliharaan ketika ayam itu masih sehat rekan-rekan. Nah, jadi pesan saya untuk pemeliharaan ayam itu sebaiknya kita memang menjaga kebersihan dan kesehatan ayamnya sejak dini rekan-rekan, sejak DOC. Jadi kita sudah harus memberikan bekal kepada mereka berupa imun tubuh yang kuat. Apa saja yang mendukung itu ya tentunya vitamin, lalu kebersihan kandang, kebersihan tempat minum dan tempat pakan. Lalu kalau bisa rekan-rekan antisipasi adanya tikus ataupun lalat rekan-rekan. Ataupun serangga seperti kutu, itu bahaya rekan-rekan. Mereka tuh menjadi faktor pencemaran penyakit ya. Menjadi faktor pembawa penyakit ya. Penyakit pada ayam. Lalu terutama kalau yang menggunakan sistem umbaran, ini pesan saya sebaiknya mulai saat ini setelah mendengar video ini lebih baik sudah tidak menggunakan sistem umbaran rekan-rekan karena risikonya lebih tinggi. Lebih baik menggunakan sistem intensif. Selain dampaknya nanti kerugian bagi kita kalau memang kita beternak ayam untuk mencari income ya rekan-rekan ya, itu akan menimbulkan kerugian. Dan yang lebih parahnya lagi, ayam-ayam kita umbar itu kalau memang terlepas dari kandang, itu akan mencemari lingkungan rekan-rekan. Seperti membuang kotoran di teras-teras rumah orang rekan-rekan ya. Itu sangat mengganggu sekali rekan-rekan. Jadi sebaiknya lebih baik ayam itu dikurung atau dikandangkan seperti peternakan yang kami saat ini kembangkan itu sangat-sangat aman rekan-rekan ya. Karena apa? Karena tidak mencemari lingkungan. Karena ayam-ayam yang ada di sini tidak pernah dilepaskan gitu rekan-rekan. Nah, jadi kalau untuk kandang yang intensif itu sebaiknya ya sekali lagi ada juga penanganan sanitasi rekan-rekan. Biosecurity maksud saya. Biosecurity jadi itu untuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam situ hanyalah khusus dari peternak rekan-rekan ya, atau petugas kesehatan ataupun pekerja. Karena kalau yang masuk ke dalam situ bebas itu otomatis akan membawa resiko penularan penyakit rekan-rekan. Jadi bisa saja dari pakaian, lalu dari rambut ya rekan-rekan ya. Rambut tuh bisa tertempel bibit penyakit rekan-rekan dari luar ya. Lalu bisa juga dari alas kaki begitu ya rekan-rekan ya. Jadi sebaiknya gunakan biosecurity yang ketat supaya peternakan Anda aman gitu rekan-rekan ya. Jadi demikian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komentar yang positif dan subscribe supaya dapat membantu perkembangan channel ini dan supaya Anda juga tidak ketinggalan informasi menarik mengenai peternakan ayam. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.